Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, oke, video kali ini ada kiriman dari salah satu subscriber lagi. Ya, ada kiriman barang dari subscriber lagi teman-teman ya. Ini kiriman dari Ponorogo, Jawa Timur ya, deket ya. Ini dikirim ke Wonogiri. Cuma mungkin kalau perjalanan mungkin hanya 1 jam dari Wonogiri ke Ponorogo ya. Ini yang dikirimkan adalah PCB modul PWM inverter las Lakoni ya, Lakoni 900 watt, Lakoni 120 atau 121 GE biasanya. Ini Lakoni 120 atau 121 GE yang 900 watt yang warna biru. Ini cuma dikirimkan PCB-nya aja teman ya. Jadi ini PCB PWM atau modul PWM-nya dengan kerusakan OC ya, atau lampu OC nyala. Lampu OC merah nyala, tidak keluar tegangan, tidak keluar tegangan output, tidak keluar frekuensi. PWM nggak kerja ya, pokoknya frekuensi output PWM nggak keluar, tegangan output PWM juga nggak keluar. Terus lampu OC nyala, tidak bisa untuk ngelas, pokoknya apinya nggak keluar ya. Api nggak keluar, tidak bisa untuk ngelas, itu kerusakannya. Dan ini ketika dicoba ya, saya tancapkan, ini udah saya pasangkan power supply primernya ya. Ini saya ambilkan tegangan primer DC primernya 308 volt, 320 volt untuk menghidupkan si PSU nya ini ya. Ini lampu hijau nyala, lampu hijau menyala menandakan dia power on ya, atau nyala, tegangan udah masuk. Dan di sana disertai dengan lampu merah yang nyala, artinya dia lampu OC nyala ya, jadi OC nya aktif atau dia proteknya aktif teman. Jadi dia bermasalah ya, bermasalah di bagian PWM nya, entah itu IC PWM nya sendiri, IC PWM nya sendiri KA3525 atau SG3525 yang bermasalah, atau ini keempat driver MOSFET ya, keempat driver MOSFET nya, atau keempat ini transistor drivernya nih ya, di bawah sini. Nah, untuk Lakoni biasanya sering rusak juga ini ya, keempat transistor ini yang saya tunjuk ini ya, yang saya tunjuk. Nah ini nih, nah ini sering rusak teman ya, keempat transistor SMD kecil ini, yang ini. Nah, keempat ini sering rusak, sering menyebabkan lampu OC nyala atau sering menyebabkan api tidak keluar atau frekuensi kerja dan tegangan output PWM nggak keluar. Ini juga karena si 4 transistor ini salah satu ada yang bermasalah, atau karena IC PWM sendiri yang bermasalah ya. Itu nanti kita cek bareng-bareng. Oke ya, langsung kita pengecekan. Oke teman, kita cek dulu tegangan suplainya ya. Ini groundnya ya, ini probe-nya sama-sama merah karena probe hitamnya nggak ada jabitnya, sementara pakai probe merah dulu nggak apa-apa. Ini probe hitam, yang ground kita jepitkan di sini aja. Ini di IC regulator 7812 ya, kaki tengahnya itu adalah ground. Jadi untuk pertama kita cek dulu untuk tegangan 24 volt ya, output dari sini, output dari secondary trafo switchingnya. Ini untuk Lakoni model seperti ini sekitar 25 sampai 27 volt untuk tegangan suplai utamanya atau VCC utama. Untuk suplainya kita cek di dioda sini teman. Nah di sini kelihatan. Tuh, saya zoom. Nah di sini ini ada 2 dioda ya. Ini dioda ultrafast, output dari sini, output dari trafo switching ya. Ini tegangannya terbaca 27,78 ya, 27,7 volt, stabil, nggak ada naik turun ya. Sebelahnya kita cek juga sini, juga sama ya, 2 dioda ultrafast, outputnya 27,78. Oke, siap. Bentar. Oke, sekarang kita cek untuk tegangan output dari IC regulatornya. IC regulator di sini 7812 itu untuk outputnya ya, itu di kaki nomor 3, karena untuk inputnya sama ya 27. Ini input sama seperti yang di dioda tadi. Yang untuk kaki nomor 3 adalah kaki outputnya. Di sini harus ada tegangan 12 volt untuk supply
IC PWM ya. Di IC PWM KA3525 atau SG3525 ini VCC nya menggunakan 12 volt murni ya, 12 volt stabil. Ini harus ada tegangan. Oke, ada ya, 12,1 atau 12,12 stabil. Sekarang kita cek untuk tegangan yang negatifnya. Jadi ada simetris di sini ya. Untuk positifnya dia 7812 dan untuk tegangan negatifnya dia menggunakan L7912. Jadi yang negatif yang 7912 kita cek juga. Hati-hati di sini primer power supply ya. Di bagian sini primer yang ada MOSFET-nya ini, hati-hati. Jadi batasnya trafo ini, trafo ferit. Sebelah sini nyetrum banget ini, frekuensi tinggi. Oke, probe hitam tetap di ground aja. Kalau ini probe merah ya sebagai ground. Untuk 7912 itu outputnya di kaki nomor 3 juga teman ya. Cuma dia bedanya kalau tengah itu dia input ya. Untuk kaki tengahnya kaki nomor 2 itu inputnya 27 min. 27 min ya. Kaki nomor 3 ini min 12,01. Ada sedikit selisih dari yang positif tadi, tapi nggak apa-apa, itu toleransi ya, yang penting sama-sama 12 volt. Oke, kita cek juga untuk di IC PWM nya, di kakinya apakah ada tegangan di sini. Kaki nomor berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Kaki nomor 15 teman, sini ya, kaki nomor 15 harus ada tegangan 12,12 ya, sama yang di IC regulator tadi. Oke, berarti si IC ini udah mendapat suplai tegangan ya, atau dia sudah dapat input tegangan VCC 12 volt. Jadi kalau dianalogikan si IC ini sebenarnya harusnya kalau IC nya normal ya, kalau IC nya normal itu IC nya udah bekerja karena udah dapat sinyal PWM. Sinyal PWM udah dapat sinyal tegangan input 12 volt. Kita cek di kaki nomor 8. Kaki nomor 8 ini harus ada tegangan 5 volt. Kalau nggak ada berarti belum bekerja di IC atau IC nya rusak ya. Kaki nomor 8 ya, 1 2 3 4 5 paling pojok ini. Kaki nomor 8 dia kaki soft start ya. Harus ada tegangan sekitar 4,8 ya, 4,7 sampai 4,9 atau sampai 5 volt ya di sini. Tapi ini nggak ada. Udah tak penet-penet probe-nya, tetap nggak ada tegangan sama sekali, 0 ya. Berarti udah dipastikan IC PWM nya belum bekerja. Pantas saja di sini OC ya, karena dia OC-nya nyala. Jadi ada masalah di bagian output PWM-nya. Entah itu MOSFET-nya yang bermasalah atau transistor ini ya. Transistor yang sebelumnya saya katakan transistor driver itu 4 transistor driver. Jadi dia OC nyala, pantas di sini soft start di kaki nomor 8 tidak ada tegangan sama sekali. Harusnya kalau dia udah bekerja normal dan OC nggak nyala di kaki nomor 8 harus ada tegangan sekitar 5 volt atau 4,8. Terus kita cek di sini ya, pin tengah atau kaki drain 4 MOSFET drivernya IRF Z24N dan IRF 9Z24N. Jadi untuk IRF Z24N itu adalah N channelnya, atau kalau dianalogikan sebagai transistor, dia sebagai transistor NPN. Dan untuk yang IRF 9Z24N itu sebagai P channelnya, atau kalau dianalogikan sebagai transistor, dia sebagai transistor PNP. Ini ya, kaki tengahnya ini lolos ya, tegangannya lolos 27 volt. Harusnya di sini sekitar 13 sampai 15 volt ya, atau untuk lakoni biasanya 13 sampai 14 volt. Jika semua kaki tengah atau kaki drain keempat MOSFET driver ini normalnya kalau udah bekerja, PWM-nya udah keluar ya, itu normalnya 13 sampai 14 volt untuk lakoni. Ini semuanya loss ya, atau tegangan inputnya jebol, bukan jebol sih, lolos ke drain, berarti ini PWM belum bekerja atau masih posisi off ya. Kita cek frekuensi. Kalau di sini tadi tegangannya lolos atau sama dengan tegangan VCC, itu berarti frekuensi juga nggak keluar. Nggak akan keluar frekuensi teman ya, 0 frekuensinya. Harusnya di sini sekitar 90. Kalau lakoni 98 sampai 100 kHz atau 97 kHz sampai 100 ya. Ini nggak ada, 0.
sudah pastikan ada bermasalah di outputnya ini, outputnya IC, entah itu si transistor drivernya ini atau MOSFET-nya yang bermasalah ya. Kita cek dulu, nanti saya infokan lagi. Oke teman, di sini sudah selesai saya servis ya, tapi belum sepenuhnya jadi ya. Maksudnya ini masih belum saya pasang untuk MOSFET IRF-nya ya. Keempat MOSFET IRF ini yang P channel IRF 9Z24N, IRF 9Z24N ya. Ini ketutup lem, nggak kelihatan. Dan yang sebelah sini ini yang IRF Z24N atau yang N channel ya. Nih, dua N channel IRF Z24N, dan yang ini IRF 9Z24N. Satu rusak ya. Ini tadi yang satu saya cek jebol atau rusak ya. Ini tadi sudah saya ganti teman untuk IC-nya, ICBM-nya ya. Ini sudah saya ganti. ICBM-nya saya ganti dengan yang SG3525. Sama ya, kayak sama yang KA, tapi lebih aslinya yang SG3525. Terus ini di sini ada satu resistor yang tinggi ini ya. Ini belum saya rapikan. Ini nilainya 5K1 teman ya, 5K1 ohm atau 5100 ohm ya. Ini tadi resistornya jebol alias packagingnya atau body resistornya retak teman ya, pecah resistornya, bukan jebol tapi pecah. Jebolnya karena mungkin faktor usia juga ya, usia komponen. Terus yang saya ganti yang utama ini ya teman, ini adalah transistor drivernya. Transistor driver output dari pin kaki ICBM. Ada 4 transistor driver yang saya ganti teman. Ini saya ganti dengan NPN dan PNP ya, sama. Ini yang aslinya tuh Y1 dan Y2. Jadi yang sebelah sini ini udah sering banget saya jelaskan teman di video-video saya sebelumnya ya. Yang paling kiri ya, paling dekat dengan elko atau paling dekat dengan trafo ferit. Ini tadi kodenya Y2 ya. Kode Y2 yang berarti dia PNP ya. Diganti dengan PNP. Ini saya ganti pakai S15 atau yang aslinya itu pakai S8550 ya. S8550. Ini Y2. Yang penting transistornya PNP dan nggak kebalik ini untuk susunan kakinya ya. Susunan kakinya nggak boleh terbalik teman. Y2 sebelahnya nomor 2 dari kiri ya. Kalau sebelah ini dari kiri. Nah, nomor 2 ini adalah transistor dengan kode awal tadi SMD Y1 atau S8050 ya. Ini saya ganti pakai C1815, yang penting NPN dan jangan sampai kebalik untuk kode datasheetnya. Pin outnya, kaki transistornya 1 2 3 itu 1 itu basis, nomor 2 yang sebelah kanan. Nomor 2 itu nanti saya cantumkan di video ya. Nomor 2 emitter, nomor 3 yang tengah itu kolektor. Jadi susunannya sama seperti transistor biasa untuk transistor SMD ya. Nomor 3 ini adalah transistor Y1 juga atau dengan kode Y1 S8050. Di sini saya ganti dengan NPN ya, NPN C1815, dan yang terakhir ini dengan kode Y2 atau PNP ya. Saya ganti menggunakan A1015 sama seperti yang pojok paling kanan tadi. Paling kiri maksudnya, paling kiri dan paling kanan Y2, tengah-tengah Y1. Oke, cuma itu teman IC dan transistor driver. Nanti yang satu MOSFET terakhir yang P channel saya ganti nanti ya. Saya ganti pakai IRF 9Z24 atau saya ganti pakai IRF 9540 ya, itu bisa. Yang penting sama-sama tipe P channel, jangan sampai kebalik dengan yang N channel. Oke, di sini untuk output dari transistor driver ya. Di output dari transistor driver dia kolektor ya. Kaki kolektornya masuk ke ini, ke kaki gate MOSFET driver ini. Ini adalah pad atau jalur yang kosong, ini belum saya pasang tadi. Ini 4 MOSFET driver. Yang paling pojok sana yang ada kabel birunya. Yang ini P channel, tempat pad untuk MOSFET P channel. IRF 9Z24N. Yang nomor 2 itu untuk N channel atau IRF Z24N. Nomor 3 itu
P channel lagi atau IRF 924 dan yang kaki yang terakhir yang paling dekat dengan ini kapasitor apa induktor ya, saya lupa, kapasitor itu N channel atau IRF 924N. Jadi ini P channel, N channel, P channel lagi, dan terakhir N channel lagi. P channel, N channel, P channel, N channel, itu ya susunannya. Ini sudah saya cek pakai osiloskop ini. Frekuensi kerja, frekuensi PWM outputnya sudah keluar 98 sampai 99 kHz ya di sini. Dan dari tegangannya juga udah terbaca. Nanti kita cek lagi pakai ini, pakai multitester untuk di kaki gate-nya. Ini saya cek dulu di kaki gate-nya ya. Kaki gate-nya seperti ini. Ini lur. Kelihatan ya frekuensinya. Frekuensinya 98 sampai 100 ya. Ini skalanya ini 10 mikrosecond ya. Jadi dia sangat sensitif sekali. Dia gerak-gerak terus ya. Itu gerak-gerak terus karena dia skalanya 10 mikrosecond. Ini bentuk gelombang sinusnya udah stabil, udah normal ya. Udah nggak cacat bentuk gelombangnya, dan itu duty cycle-nya 42 sampai 41%. VRMS atau tegangannya tuh 5,63 atau 5,43 volt. Oke, sekarang kita cek untuk yang kaki gate. Itu yang saya cek itu pakai osiloskop, itu yang P channel. Sekarang kita cek untuk yang N channelnya. N channelnya kita pakai ini dulu, arah sama ya, udah normal. Ini N channel di sini kaki gate-nya. Nah, di pojok ya, yang output kolektor transistor tadi menuju kaki gate. Ini terbaca tegangan 5,6 teman ya, 5,683 atau sama seperti yang P channel tadi. Ini tadi VRMS nya ya, VRMS nya 5,63 yang P channel ya, yang ini P channel, yang ini N channelnya. Kita cek lagi untuk yang nomor 2 yang sini 5,7, toleransi normal ya, nggak apa-apa. Dan sekarang kita cek frekuensinya teman. Frekuensi di kaki gate MOSFET IRF 924N atau yang N channel ini segini frekuensinya. Oke, bentar, ini akan dulu ya. Ya, frekuensinya segini lor. Ini tester saya agak baterainya habis kayaknya, agak nggak akurat tapi yang penting di sini sudah 100 kHz dan bentuk gelombangnya normal ya. Tadi udah saya cek dan tegangan PWM-nya udah keluar 5 volt tadi. Oke teman, di sini sudah jadi ya, alhamdulillah sudah normal. Setelah tadi saya pasang, dan ternyata tadi itu ini ya, saya ganti lagi karena ini ada SMD-nya saya ganti pakai yang aslinya. Maksudnya saya ganti pakai transistor SMD, nggak jadi pakai ini tadi ya. Ini yang tadi, yang C919 sebenarnya bisa, tapi saya ganti aja pakai yang SMD. Ini udah saya ganti. Ayo diganti pakai seperti ini bisa ya teman. Diganti pakai yang transistor biasa bisa. Yang penting NPN dan PNP gitu aja ya. Nggak harus SMD. Ya, nggak harus SMD teman. Ini tadi saya coba awal bisa ya pakai ini, tapi biar lebih rapi saya ganti pakai yang SMD. Ini bisa teman, pakai gantinya seperti ini, ganti pakai yang biasa ya, atau ganti pakai yang mode deep-nya, itu bisa. Yang penting NPN dan PNP yang nggak kebalik gitu aja ya. Ini sering saya gunakan seperti ini ya, karena nggak ada stok SMD. Jadi saya sering gunakan transistor yang model seperti ini, transistor biasa ya, itu bisa. Dan udah sering banget saya gunakan pada mesin-mesin las. Hasilnya juga normal dan oke-oke aja. Oke, ini MOSFET sudah saya ganti semua teman. Ini saya ganti semua karena yang ini tadi kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak ya. Ternyata enggak cuma satu ternyata bermasalah. Jadi ada yang setengah rusak juga. Sekalian saya ganti. Ini udah saya ganti MOSFET driver ya. Ini saya gunakan IRF 540 sebagai N channelnya dan IRF 540 sebagai P channelnya. Yang penting N channel dan P channel gitu aja. Sama-sama N channel dan P channel bisa, yang penting tidak terbalik gitu aja. Dan spesifikasinya lebih tinggi, jangan lebih rendah ya. Ini IRF 540 dan IRF 950 IRF
9540 itu spesifikasinya sama dengan yang IRF Z24N dan IRF 9Z24N ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Ini udah saya tambahkan kipas tadi biar lebih dingin aja ya. Sekarang kita nyalakan dan kita tes tegangannya untuk sini ya, tegangan dan output PWM nya. Coba nyalakan dulu. Bismillah. Oke, kipas sudah menyala teman, dan lampu udah hijau ya. Oke, lampu udah menyala hijau saja. Sekarang kita cek untuk tegangannya teman. Tegangan di kaki drain atau kaki tengah MOSFET drivernya yang tadi sebelum diservis itu tegangannya di situ 27 volt atau hampir sama dengan tegangan VCC utamanya 27 sampai 28 volt. Sekarang kita tes di kaki tengah ini ya. Yang ini. Nah, ini ya, yang kaki tengahnya 4 driver ini, 4 MOSFET ini. Lihat udah 15 volt, teman. Ya, udah 15,3. Sekarang kita pindah ke nomor 2. 15,34, nomor 3 sama, nomor 4 juga sama. Sekarang kita cek frekuensi teman, cek frekuensi ya, 103 kHz, nomor 2 sama, 3 sama, 4 sama. Kalau udah muncul frekuensi harusnya keempat drain MOSFET IRF Z24N dan IRF Z24N atau yang IRF 540 ini yang saya ganti, atau yang IRF 9540 ini harusnya sama semua ya, yaitu tegangan PWM nya 15,6 15 volt tadi ya, dan ini frekuensi harus sama. Oke, ini udah siap dites ya, udah siap dicek menggunakan board belakangnya, tapi karena ini cuma dikirimkan ini aja ya, dikirimkan cuma PCB PWM nya aja, jadi nanti kita coba pakai mesin las yang ada di bengkel ya. Sip.